warga Jakarta, kembali lagi episode talk show Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta dan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Dalam rangka Hari AIDS Dunia tahun 2024, menekankan terkait pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Dan talk show kali ini merujuk kepada Hari AIDS Dunia tahun 2024 dengan tema Hak Setara untuk Semua Bersama Kita Bisa. Dan kali ini saya host Debbie Irmayanti dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Dan di sini ada dua narasumber kita, ada Ibu Posmaida Manalu dari Jaringan Indonesia Positif dan Ibu Hartini dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau biasa kita kenal IPI. Nah, sebelum kita banyak diskusi tentang tema khas tahun ini dengan ada pesan-pesan kunci, kita kenalan dulu dengan para narasumber. Dan silakan Mbak Hartini bisa cerita aktivitasnya di IPI sebagai apa? Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Hartini. Saat ini saya di Ikatan Perempuan Positif Indonesia sebagai Kepala Divisi Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Itu aja sih, Mbak Debbie. Bu Ida. Oke, selamat pagi semuanya. Saya dengan Ida Manalu. Saya sehari-hari aktif di Jaringan Indonesia Positif sebagai konselor di WhatsApp Saya Berani dengan link Tanya Marlo. Oke, nah di tahun 2024 dengan tema kita tadi hak setara untuk semua dan bersama kita bisa, kita mempunyai 5 pesan kunci ya. Ada hak akses terhadap layanan kesehatan yang setara, ada hak terhadap akses informasi yang komprehensif, ada hak mendapatkan perlindungan hukum dan hak atas pendidikan, pekerjaan yang kesetaraan, dan hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan lainnya. Nah, dari 5 hal pesan kunci ini ya, apa sih yang bisa disampaikan oleh Mbak Hartini? Mbak Hartini dari sisi dari Ikatan Perempuan Positif dan Mbak Hartini sebagai ODIF juga ya, gitu, orang yang hidup dengan HIV. Nah, terkait dengan hak akses terhadap layanan kesehatan yang setara, inklusif dan berkualitas. Saat ini bagaimana kondisi di DKI Jakarta? Ya, saya sebagai perempuan yang hidup dengan HIV selama 16 tahun ya. 16 tahun ini dan kebetulan saya memang bergabung dengan IPI itu di 2011. Sebenarnya sesuai dengan visi misinya Ikatan Perempuan Positif Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV untuk setara dalam akses layanan apapun, termasuk akses layanan kesehatan. Namun saya akui ya bahwa dari saya terinfeksi HIV 2008 hingga saat ini sudah banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan layanan kesehatan. Kalau zaman dulu ya 2008 itu tes HIV menunggu hasilnya 2 minggu, sekarang hanya 1 jam. Dulu banyak sekali bilang bahwa ODIF tidak boleh menikah, ODIF tidak boleh punya anak, ODIF tidak boleh menyusui, ODIF tidak boleh melakukan persalinan normal. Sekarang semua bisa gitu. Artinya banyak sekali perbaikan di akses layanan kesehatan sebagai orang yang hidup dengan HIV khususnya perempuan. Saya merasa ini sudah banyak peningkatan walaupun masih ada stigma dan diskriminasi juga yang dilakukan oleh petugas layanan kesehatan. Tapi untuk peningkatan aksesnya luar biasa. Oke, nah kayak Bu Ida kan di Jaringan Indonesia Positif. Nah, menurut Bu Ida sendiri hak akses terhadap layanan kesehatan, Mbak Tini dari ODIF sendiri merasa sudah mulai sangat udah luar biasa ya dibandingkan mungkin 5-6 tahun yang lalu. Nah, Ibu, menurut Ibu? Kalau saya sebagai seorang konselor ya, yang saya rasakan dari 2013 lah saya lihat ya, dari 2013 sampai saat ini khususnya di DKI Jakarta untuk layanan tes HIV sampai orang bisa mengakses namanya antiretroviral terapi itu sudah banyak kemajuan. Bahkan kita tahu sendiri bukan hanya di ya istilahnya Jakarta Daratan dan Jakarta Kepulauan gitu ya, Kabupaten Pulau Seribu. Sampai di Kabupaten Pulau Seribu pun kita sudah tahu sudah ada layanan yang namanya layanan PDP. Dan itu tidak hanya ada di puskesmas atau rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit umum daerah, tapi juga teman-teman yang ada di klinik swasta, di rumah sakit swasta pun mereka sudah peduli yang namanya layanan HIV. Itu kemajuan yang kita rasakan.
Jadi namanya layanan itu betul-betul sudah satu layanan komprehensif, ya, komprehensif dalam memberikan layanan, mereka menyediakan namanya layanan itu gitu. Itu yang ada di DKI Jakarta yang saya rasakan sampai saat ini. Dan juga bagaimana juga teman-teman dari komunitas untuk bisa mengakses layanan itu sudah dengan gampang. Enggak lagi dia harus menunggu waktu, menyediakan waktu khusus karena ada jam buka tertentu, tidak. Tapi dia tinggal, oh saya maunya di layanan A, dia tinggal datang ke layanan A. Tidak ada kata-kata, oh kamu kan KTP-nya di Jakarta Timur, hanya boleh di Jakarta Timur. Tidak, tapi dimanapun dia mau mengakses layanan itu saat ini sudah bisa dengan mudah didapat. Oke, artinya dari sisi akses layanan kesehatan di DKI Jakarta sudah lebih mudah, ya kan, didekatkan juga dengan kondisi teman-teman yang tempat tinggalnya gitu kan. Walaupun tetap rahasia ya Bu, itu penting sekali. Nah, tadi dikatakan bahwa hak ke layanan kesehatan itu sudah sangat komprehensif. Bagaimana dengan hak akses informasi? Yang teman-teman nih, Mbak Hartini dari Audivia sendiri, hak akses informasi saat ini udah seperti apa? Ini yang sepertinya agak tersendat ya Mbak Debbie, karena saya melihat di tahun 2024 ini kebetulan saya di media sosial kan terbuka tentang status HIV. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang mungkin dia merasa kayak nggak ngerti apa-apa tentang HIV, tiba-tiba dia harus terinfeksi HIV. Itu kan terjadi pada masa saya 2008 ya, bagaimana saya berpikir saya seorang ibu rumah tangga tuh tidak akan pernah tertular HIV gitu. Tapi sekarang pernyataannya tetap sama, bahwa masyarakat tidak paham. Siapapun orangnya, latar belakangnya apapun, agamanya apapun, rasnya apapun, itu akan tertular HIV gitu kalau dia melakukan hal yang berisiko. Jadi masih menganggap bahwa HIV itu sebuah aib, sebuah kutukan loh di tahun 2024 gitu ya. Jadi artinya akses akan informasi HIV itu masyarakat secara umum tuh masih belum baik gitu. Masih memahami bahwa HIV itu menularnya dengan mudah, mendekati orang HIV itu masih takut gitu, berteman dengan orang HIV itu masih takut gitu. Mereka tidak memahami pencegahan atau penularan HIV. Itu sih kalau terkait informasi ya. Terutama untuk anak-anak dan remaja. Itu kan karena terbatas akses biasanya. Kalau remaja itu kan harus dengan orang tua, sedangkan sekarang kan ya zamannya Gen Z ya, yang memang kita tahu bahwa pergaulannya akan jauh berbeda dengan zaman kita dulu gitu. Tapi karena tidak dibarengi dengan informasi yang baik dan yang betul gitu dan benar, jadi masih percaya dengan mitos. Jadi masih sekali lagi bahwa penularan HIV itu masih dianggap sangat mudah, yang padahal kalau kita bisa bilang kan cuman terbatas ya, hanya dari 2 jarum gitu. Jarum suntik, jarum tumpul, sudah selesai gitu. Selebihnya tidak ada, kontak sosial itu tidak ada. Nah, itu yang mungkin kapan sih kita ngomongin HIV kalau bukan Desember? Ya, betul. Jadi masih terbatas kalau untuk informasi. Apalagi sebagai perempuan yang hidup di Indonesia, di budaya patriarki, bagaimana kita tuh tidak akan bisa tahu informasi yang baik dan benar ya kalau masih harus pakai izin suami ya. Bahkan untuk akses apapun termasuk informasi ya biasanya nanyanya ke suami gitu, boleh atau tidak, ikut apalah gitu ya, kalau tidak diizinkan suami ya mereka tidak berangkat. Itu sih, jadi masih cukup terbatas untuk informasi. Nah, kalau menurut Bu Ida nih, berarti banyak masih tantangannya terkait hak akses untuk informasi yang komprehensif. Menurut Bu Ida, strategi apa yang harus kita lakukan supaya jangan setiap tahunnya nih Hari AIDS sedunia, tapi ini lagi yang kita omongkan. Silakan Ibu. Ya. Jadi kalau dibilang akses informasi yang komprehensif, ya memang jujur saya katakan stigma masih tinggi. Ya. Contoh pada saat kita membuat satu informasi lah melalui media sosial terkait penularan HIV, kita bicara yang namanya pencegahannya menggunakan kondom gitu. Mau tak mau nanti akan di take down itu video kita. Ya, karena katanya tabu untuk bicara kondom di muka umum gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami. Dan juga yang paling miris saat ini kita lihat salah satunya pada saat remaja itu ya. Remaja itu ingin tahu loh. Karena kita tahu saat ini kan kita punya sekarang remaja bukannya angkanya kecil. Tapi mereka inilah saat ini yang menjadi
sumber informasi yang harus benar-benar mereka dapatkan secara komprehensif, bahwa yang namanya penyakit menular seksual itu adalah seperti ini. Jadi dia, kalaupun dia ingin tahu, dia harus jelas mulai dari pencegahannya, bagaimana dia untuk tidak terpapar dengan namanya virus HIV kalau kita bicara di HIV gitu ya. Nah, sekarang bagaimana remaja itu untuk mendapatkan informasi itu? Oke, di sekolah katanya ada namanya program PKPR gitu. Tapi PKPR yang bagaimana? Bolehkah kita bicara kondom di sekolah? Ya. Bolehkah kita bicara kondom di luar sekolah? Gitu. Nah, ini yang harus benar-benar kita perbarui, yang namanya komprehensif informasi yang benar-benar secara komprehensif dengan tidak ada stigma. Nah, itu yang memang belum ada kita lihat sama sekali, dan saya sebagai seorang konselor juga kadang suka miris. Saya sudah menginformasikan sebagai konselor, saya katakan, saya kan tidak pandang ini remaja, ini orang tua, ini atau apapun itu, saya sampaikan bahwa kamu sebagai pelaku seks berisiko, satu-satunya saat ini kamu butuhkan adalah kondom. Di mana kamu bisa mendapatkan kondom itu, kamu boleh datang ke layanan kesehatan. Tapi begitu si remaja datang ke fasilitas kesehatan, begitu si komunitas datang ke fasilitas kesehatan, ada dalam tanda kutip, kondom hanya boleh diberikan kepada orang yang sudah menikah. Loh, apakah hanya orang yang sudah menikah saja yang boleh menggunakan kondom? Sementara kondom itu kan bukan hanya alat keluarga berencana. Kondom itu adalah salah satu alat pencegah. Kan kalau kita bicara jarum suntik, sekarang kan tidak ada lagi orang menggunakan jarum suntik. Seperti tadi dikatakan Bu Hartini. Tapi kan kita sekarang bagaimana pencegahan. Bagaimana kita menjelaskan melakukan pencegahan. Nah, saya sebagai seorang konselor, kadang begitu saya sudah sampaikan, dia kembali lagi ke saya, dia jelaskan, Bu, saya sudah ke puskesmas, saya sudah ke rumah sakit, tapi nggak ada dikasih kondom. Why? Komprehensif kah? Oke. Tuh. Mungkin apa? Silakan. Jadi kalau Bunda tadi fokus pada kondom, kalau saya sendiri agak menggelitik ya sampai tahun 2024, begitu saya bilang saya adalah perempuan yang hidup dengan HIV, kata-kata yang selalu terlontar adalah kok gemuk, kok sehat gitu ya. Semoga ada yang bilang kok cantik gitu ya. Tapi memang itu masih bilang. Jadi mereka masih berpikiran bahwa orang yang hidup dengan HIV itu kurus kering, penyakitan, nggak bisa ngapa-ngapain, nyusahin orang gitu. Jadi menjadi orang yang hidup dengan HIV itu benar-benar kayak udah lu nggak layak hidup gitu. Bahkan ada yang bilang ya udah diberantas aja gitu. Masih juga bilang berantas aja LGBT-nya supaya tidak ada penularan HIV. Jadi masyarakat masih memahami bahwa penularan HIV itu hanya pada teman-teman populasi kunci. Mereka tidak sadari perempuan itu kelompok yang sangat rentan. Karena mereka ada yang bagiannya jadi dari populasi kunci, tapi ada ibu rumah tangga juga yang tidak melakukan hal yang berisiko, tapi pasangan yang melakukan. Jadi informasi yang ya mungkin karena saya sudah di isu dari 2011 sampai sekarang, saya menganggap itu harusnya masyarakat paham. Ternyata tidak. Iya, tidak mudah. Artinya terkait dengan hak informasi yang komprehensif, edukasi terus edukasi. Ya, edukasi nggak bisa stop karena perjalanan program HIV, penanggulangan HIV kan ada perubahan dan itu harus kita ketahui. Nah, salah satunya dengan kita bekerja sama dengan Dinas Kominfotik, dengan Berita Jakarta, kita memberikan informasi apa yang sudah kita lakukan sehingga teman-teman terus update. Masyarakat tetap update, terinformasi yang sudah dikerjakan dan apa yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ya kan? Dan tidak hanya bicara HIV di bulan Desember. Oke, ya. Sepanjang bulan ya. Kita boleh bicara HIV. Betul. Dan ini yang luar biasanya KPA sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfotik dengan Berita Jakarta, tiap bulannya kita memberikan edukasi seperti ini, ya kan? Oke. Dan terkait dengan hak mendapatkan perlindungan hukum nih, Mbak Hartini dari sisi seorang ODIF sendiri gitu kan? Apa sih hubungannya perlindungan hukum untuk ODIF sendiri seperti itu? Sebenarnya kalau bicara tentang HIV dan kekerasan, itu seperti 11-12. Kakak beradik saling mengikuti. Jadi ada yang mendapatkan kekerasan karena status HIV-nya, ada yang tertular HIV karena kekerasan seksual yang terjadi gitu. Jadi itu tuh selalu mengikuti. Nah, terkait perlindungan hukum, IPI adalah salah satu organisasi intermediari
yang memiliki petugas penerima pengaduan untuk kekerasan yang didapatkan oleh perempuan yang hidup dengan HIV di 10 provinsi termasuk DKI Jakarta. Jadi dari semua data kasus yang masuk, diantaranya adalah ketika perempuan itu HIV positif dan dia melakukan perceraian, banyak sekali haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahkan hak atas warisnya itu hilang, termasuk mengurus anak, karena perempuan HIV dianggap sakit, jadi dianggap tidak mampu untuk membesarkan anak. Banyak sekali yang akhirnya di meja pengadilan gitu ya, urusannya adalah urusan itu, perebutan anak, hak asuh anak, pembagian harta biasanya, dan itu beberapa terjadinya memang di wilayah Jakarta mungkin nggak begitu banyak ya, tapi di Sumatera Utara. Tapi menurut saya semua itu bisa terjadi karena memang ya itu, kita sebagai perempuan yang hidup dengan HIV atau teman-teman juga selain perempuan merasa kalau sudah HIV itu kita nggak punya hak perlindungan hukum. Di saat kita mau mengadukan atau kita mau melaporkan, kita takut akan status HIV kita terblow up ya, diketahui banyak orang. Sedangkan itu adalah hal yang kita tutupi gitu. Kedua, teman-teman HIV itu masih merasa bahwa dia layak mendapatkan kekerasan, khususnya perempuan. Ya udahlah, dia mau sama saya, karena suami saya negatif, ya udah nggak apa-apa, saya mendapatkan kekerasan. Dia tidak tahu bahwa kita tuh secara manusia, kita tuh punya hak perlindungan hukum sama dengan orang lain yang tanpa status HIV. Jadi masih jauh panggang dari api sih kalau terkait perlindungan hukum, karena ada dua sisi. Mungkin dari si pemerintahannya atau pembuat kebijakannya masih banyak yang belum memahami tentang konotasi HIV. Dari si orang yang hidup dengan HIV-nya juga tidak memahami bagaimana sih caranya saya mengakses perlindungan hukum. Ya, mungkin jadi ini juga ya, mereka pengen menginikan hak perlindungan hukumnya, tapi takut juga. Iya, takut dan nggak tahu biasanya mau kemana gitu, mau ngapain. Dan tadi ya, kata layak menjadi korban kekerasan itu menjadi tembok besar untuk teman-teman yang hidup dengan HIV mengadukan kekerasan yang terjadi. Jadi perlindungan hukumnya kecil sekali. Nah, di Jaringan Indonesia Positif terkait dengan perlindungan hukum bukan hanya untuk perempuan positif ya, semua populasi. Semua populasi gitu. Bagaimana di Jaringan Indonesia Positif? Kalau dibilang perlindungan hukum sih sama seperti kata Kamu Hartini, saat ini miris. Kita lihat saja, baru-baru ini ada penerimaan CPNS kan? Ada satu syarat bebas HIV. Apakah itu perlindungan hukum untuk ODIP? Tidak. Saat ODIP menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, dia bolak-balik setiap bulan datang ke fasilitas kesehatan untuk ngambil ARV. Akhirnya dapat teguran. Diselidiki dia sakit apa, dia masalah apa, ketahuan HIV. Apa yang terjadi? Dia ditendang dari perusahaan tersebut. Apakah itu namanya perlindungan hukum? Apakah ODIP tidak boleh mendapat pekerjaan? Apakah ODIP tidak bisa merasa yang namanya dia punya hak asasi dia ada? Apakah itu perlindungan hukum? Jadi kalau saya dari sisi saya sebagai seorang konselor, tidak ada. Perlindungan hukum untuk ODIP itu tidak ada. Minim sekali yang kita lihat. Nah, bagaimana kami di JIP Lapor? Kami punya di JIP yang namanya JIP Lapor. Ada link bagi teman-teman ODIP yang butuh perlindungan. Baik dia masalah hukum dalam pekerjaan, ataupun dia sebagai seorang mahasiswa, dia dikeluarkan dari perguruan tingginya, ataupun di sekolah, anak-anak yang dengan HIV positif, kadang-kadang kan banyak yang dilakukan stigma, orang tua menyuruh dia harus dipindahkan dari sekolah itu. Kami punya link namanya JIP Lapor kalau di JIP itu. Nah, ini tidak hanya untuk 20 provinsi yang menjadi layanan JIP, tapi semua 34 provinsi. Oh, kita sekarang 38 provinsi 38. ya. 38 provinsi boleh melapor ke JIP Lapor. Silakan, kami di sana punya link untuk bantuan hukum dengan teman-teman paralegal kami, dan sampai saat ini sudah ada yang sudah kami bantu, khususnya para ODIP yang di lingkungan pekerjaan. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau dikatakan sejauh mana teman-teman ODIP itu mendapat perlindungan hukum, kalau dari kacamata saya itu masih minim. Oke. Nah, terkait dengan hak pendidikan dan pekerjaan. Nah,
Kalau kita bicara masalah pendidikan begini-begini, pekerjaan begini-begini. Nah, kita butuh strategi dari hak terkait dengan hak pendidikan dan pekerjaan. Apa yang kira-kira teman-teman yang harus bisa dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan untuk di DKI Jakarta? Terkait pendidikan, kita tahu ya bahwa saat ini sudah ada kurikulum yang memang salah satunya adalah memberikan informasi. Tapi masih biasanya dikembalikan lagi kepada sekolahnya. Seperti yang tadi Bunda Ida bilang bahwa ada batasan untuk berbicara tentang itu. Jadi kita dianggapnya kalau bicara tentang kondom kita mengajarkan seks. Padahal beda, yang kita lakukan adalah pencegahan. Jadi mungkin strateginya ya kita mulai dari para pengajar ya. Karena perspektifnya pengajar dulu yang harus kita rubah tentang itu. Bagaimana anak baik yang terlahir dengan HIV positif ataupun anak yang terlahir dari ibu yang HIV positif tapi negatif itu juga kan akan dapat stigma dan diskriminasi kalau para pengajarnya atau mungkin sekarang khususnya ke dinas pendidikannya tidak memahami konteks penularan HIV. Jadi harus ada strategi itu. Kita tidak karena beberapa kali kita datang langsung ke sekolah ya. Tapi kalau pengajarnya juga tidak paham tentang itu menurutku jadi harusnya dinas pendidikannya punya kayak apa ya, mungkin peningkatan kapasitas yang terus-menerus kepada tenaga pengajar terkait informasi HIV. Supaya mereka jangan kita lagi gitu yang ke sekolah, ke anak-anak, tapi tenaga pengajar. Itu yang untuk pendidikan. Kalau untuk pekerjaan, Mbak Debbie, mungkin selama ini saya sering banget dengan KPA PDKI Jakarta ya. Kalau kita sering membangun inklusivitas di tempat kerja, sudah banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang cukup aware dengan HIV. Iya, dan itu juga menjadi salah satu kalau di penilaian kerja di K3 itu kalau sampai ada stigma dan diskriminasi artinya dia tidak mendapatkan itu. Nah, itu harus terus dilakukan karena kita tahu perusahaan akan berkembang, ada yang baru. Walaupun dan kita jangan menyasarnya hanya di perusahaan yang besar gitu. Tapi juga perusahaan-perusahaan yang kecil. Saya tertarik ya, bahkan sekarang kayak outlet itu kepala tokonya atau direktur tokonya atau apa itu sekarang sudah mulai tuh memasukkan isu HIV/AIDS. Kesetaraan lah ya, inklusivitas lah di tempat kerja. Ya itu menurut saya ya menjadi strategi baru supaya mereka tidak memecat sewenang-wenang. Karena sekarang mungkin isunya tidak langsung memecat sih, Mbak Debbie. Jadi dia ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Dibuat tidak nyaman, akhirnya dia mengundurkan diri. Jadi pemecatannya secara halus. Kalau dulu kan ya udah langsung pecat gitu. Kalau sekarang enggak. Misalnya dia di kapasitasnya bagian keuangan, tapi dia suruh turun ke lapangan. Kan nggak nyaman. Atau sebaliknya, dia adanya orang lapangan tiba-tiba harus ngurusin administrasi. Itu kan bukan tempatnya dia merasa tertekan dengan tekanan segala macam yang tidak bisa dia lakukan gitu. Nah, itu akhirnya dia mengundurkan diri. Oke. Nah, kalau terkait pendidikan mungkin bukan hanya guru kali ya, orang tua terkait dengan kesehatan reproduksi perlu kita lakukan dari bukan hanya SMP SMA tapi dari SD sudah mulai kita pelajari seks edukasi, kesehatan reproduksi karena kayak saya kan anak masih kecil gitu kan. Artinya saya sudah harus menjelaskan mana hak milik kamu, mana yang harus dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan dan itu mungkin bisa ditambahkan edukasi informasi di sekolah diperkuat seperti kayak gitu. Dan kalau di di pekerjaan juga kita tahu bahwa sudah ada strategi rencana aksi di tempat kerja, mereka memberikan kasih award gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang mau terlibat dalam penanggulangan HIV gitu kan di K3-nya. Nah, kalau dari Bu Ida sendiri terkait dengan hak akses pelayanan publik ya. Saat ini seperti apa nih pelayanan publiknya? Kalau dari akses pelayanan publik untuk teman-teman ODIP yang saya lihat ya sudah cukup di Jakarta ya, kita bicara di Jakarta. Untuk layanan publik sih tidak ada kata-kata orang ODIP tidak boleh masuk misalnya ya ke bioskop gitu ya. Nggak ada ya, kalau misalnya ke restoran juga nggak ada. Atau misalnya juga pergi ke kolam renang. Kolam renang itu ada tulisan orang dengan HIV tidak boleh berenang di sini, itu tidak ada ya. Tapi ya bagaimana juga kalau saya sih hanya di layanan publik itu ada pojok tertentu menginformasikan
Apa itu HIV? Jadi setiap layanan publik itu ada pojok informasi gitu. Nah ini yang belum kita lihat gitu. Adapun di layanan publik itu adanya pojok informasi itu terkait dilarang merokok atau juga dilarang membawa minuman keras, dilarang membawa makanan dari luar gitu. Tapi nggak ada tuh di layanan publik yang namanya ini loh informasi tentang HIV. Atau misalnya kita nonton di bioskop, ya kita nonton bioskop. Sebelum filmnya dimulai ada tuh trailer film tentang penanggulangan HIV gitu. Itu belum ada gitu. Nah, ya mimpinya sih ada seperti itu gitu ya. Tapi ya, ya Bunda ya. seru pada setiap pojok. Misalnya kita pergi ke kafe-kafe kopi gitu sambil nongkrong anak muda ada trailer film atau apapun pojok informasi yang membicarakan tentang ini loh pencegahan HIV seperti ini, bagaimana tidak terkena HIV gitu. Nah ini yang memang belum ada di layanan publik. Tapi kalau katanya ODIP dilarang masuk ke bioskop, enggak belum. ada. Ya enggak ada ke situ. Jangan sampai, aduh itu stigma sekali loh. Betul. Jadi mungkin bisa melalui kita podcast seperti ini pasti banyak yang mendengarkan gitu. Bisa dari tahap di lingkungan rumah, mungkin RT RW ya bisa nulis seperti itu kan ya. Biasanya kalau kita lihat cuma ditempelin apa gitu kan, pilih ini pilih. Tapi kalau terkait edukasi juga jarang dilakukan. Ya misalnya kayak di RT RT itu kan ada kan dinding-dinding untuk informasi kan, atau apa namanya kolom-kolom untuk informasi itu makanya ada loh gitu seperti diinformasikan tentang HIV gitu. Coba kalau kita lihat waktu COVID kemarin, ya, betul. Semua informasi COVID ada. Nah ini nih kita nih pengen nih hari AIDS nih ya, kalau memang katanya hanya boleh bicara di bulan akhir November sampai Desember boleh bicara HIV di Indonesia gitu ya. Adakah di setiap RT itu ada pojok-pojok tertentu ditempel tentang informasi HIV gitu. Jadi ya tadi seperti mimpi kita Mbak Artini ya, setiap minggu kita bicara HIV. Setiap saat kita bicara HIV. Jadi orang itu paham. Jangan lagi nanti ekonomi kita selesai dengan pemberian obat, pelayanan di rumah sakit orang dengan HIV. Padahal ini kan bisa dicegah. Pencegahannya dari sedini mungkin. Mulai dari tadi kan mimpinya kan di sekolah, sampai di sekolah nanti di perguruan tinggi. Padahal dulu ada ya yang namanya di sekolah kita tahu aku bangga, aku tahu, ya. Tapi itu udah nggak ada lagi tuh aku bangga, aku tahu. Nah, itu jadi kalau dibilang katanya, oh ya informasi ya itu informasi publik ya. Menarik ya, misalnya kalau misalnya kita nongkrong di kafe, pasti ada kayak penularan HIV simpel aja, yang menularkan HIV apa saja, yang tidak menularkan apa gitu kan. Kayaknya mungkin tidak terlalu banyak modal ya mungkin, tapi itu bisa dibaca gitu setiap orang. Cuci tangan misalnya kan ada di Wastad, ada swasta, orang pasti akan tertarik gitu. Oh ternyata gigitan nyamuk tidak menularkan HIV misalnya. Oh ternyata berenang bersama tidak apa-apa, itu hal yang kecil tapi menurutku itu sangat berdampak. Ya, misalnya, keren banget loh. Iya, kayak misalnya kita pergi nih ke apartemen atau ke hotel, ada videotron kan? Coba tuh di videotronnya, ini loh pencegahan HIV gitu. Betul. Nah itu loh yang harus mungkin KPA mungkin bisa. Balik lagi ke KPA. Ya, mungkin nanti dari KPA bisa berjejaring sampai ke tingkat yang tertinggi. Baik Ibu. Nah dari yang kita bahas, dari pesan kunci yang tadi kita dapat informasi dari Bu Ida, Mbak Hartini ya kan. Dan saat ini di 2024 dengan sudah penanggulangan HIV sudah banyak perubahan dan sebagainya. Tantangan apa lagi nih Mbak Hartini dari seorang ODIP sendiri? Merasakan nih tantangannya apa lagi nih untuk penanggulangan HIV? Kalau saya melihat kita bicara pemerintahan. Pemerintahan sendiri masih menganggap bahwa isu HIV itu ranahnya Kementerian Kesehatan. Jadi kalau secara ODIP-nya sendiri saya sudah clear. Saya HIV positif, saya ambil ARV ke puskesmas, saya minum ARV selesai. Tapi ada hal lain yang itu bukan ranahnya Kementerian Kesehatan. Seperti tadi, untuk pendidikan, untuk pekerjaan, kan bukan ranahnya Kementerian Kesehatan. Untuk kehidupan kita, peningkatan ekonomi, itu juga bukan ranahnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kayaknya masih mimpi juga nih, bahwa ada entah itu perjanjian 5 kementerian, 6 kementerian, 7 kementerian, selain Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan HIV. Luar biasa kalau misalnya bahwa, karena selalu saya dengar gitu sih ya Mbak Debbie, bahwa ya sudah
kan ada Kementerian Kesehatan orang yang ngurusin orang HIV. Kehidupan sosial orang HIV itu bukan urusannya Kementerian Kesehatan. Pengobatannya betul. Sekali lagi kita sudah cukup clear. Kita sakit datangnya kemana? Layanan. Ke layanan gitu. Kita ambil ARV datangnya ke layanan. Tapi untuk sehari-hari kita gitu. Ya tadi pekerjaan lagi, balik lagi, terus peningkatan untuk ekonomi, tempat tinggal bahkan kalau misalnya ternyata kementerian yang ngurusin tentang rumah tinggal segala macam nggak paham tentang konteks HIV kita diusir misalnya. Nah hal-hal seperti itu yang menjadi mimpi besar kami orang yang hidup dengan HIV karena akses kami itu sebenarnya tidak minta akses yang baru, layanan yang baru tidak, tapi layanan yang tersedia bisa kita akses gitu sebagai orang yang hidup dengan HIV. Itu sih. Nah, Bu Ida sendiri ya, dari tadi kita sudah bicara 5 pesan kunci tadi ya. Nah, menurut Bu Ida sendiri, pesan-pesan kunci di Hari AIDS Dunia di tahun 2024 ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari komunitas itu sendiri? Kalau dari 5 pesan kunci itu sih saya pribadi menilai itu belum. Ya, bagaimana teman-teman komunitas itu kalau yang satu kan tentang fasilitas kesehatan. Oke, di DKI Jakarta sudah kita katakan clear ya masalahnya ya. Tapi yang namanya layanan komprehensif, bagaimana teman-teman ODIP itu saat datang ke layanan. Kalau dulu kita tahu yang namanya begitu dia tahu status HIV-nya dia mendapat konseling. Konseling bagaimana siap menerima status, bagaimana si ODIP ini tidak lagi denial. Sesudah itu dia bagaimana bicara tentang dia harus patuh dengan obatnya. Itu konselingnya enggak gampang loh. Penerimaan status diri kita, ya enggak usahlah kita bicara tentang status HIV. Penerimaan status diri saat kita didiagnosa dengan diabetes mellitus aja. Pemikiran kita hanya satu, ya saya dengan diabetes, sebentar lagi saya akan selesai kalau gula darah saya begini-begini. Apalagi ini penerimaan status sebagai seorang dengan HIV. Nah, konseling itu yang saat ini kita rasakan sudah sangat-sangat tidak ada di layanan. Nah, bagaimana seorang ODIP benar-benar mendapat yang namanya layanan komprehensif. Akhirnya apa? Saat si ODIP datang ke layanan, tidak menerima layanan komprehensif. Ya sudah, saat itu dia oke, dia minum obat. Tapi dia hanya tahu dia harus minum obat. Obat ini apa? Fungsinya sama tubuh saya apa? Kalau saya nggak minum obat ini kenapa? Akhirnya apa? Uji coba kan? Dia uji coba, ya sebulan dia minum, 2 bulan berikutnya dia nggak minum. Memang dia datang ke layanan, tapi dia nggak minum. Akhirnya apa? Lost to follow up kan? Nah, ini yang kita harapkan dengan yang namanya komprehensif. Jadi betul-betul dia tahu status, dia dapat konseling tentang penerimaan statusnya sebagai seorang ODIP. Sesudah itu dia dapat namanya penjelasan tentang persiapan minum obat. Pada saat dia datang lagi minggu berikutnya atau bulan berikutnya dia dapat namanya konseling kepatuhan. Bagaimana dia siap nanti pada saat dia misalnya lah saya berencana untuk mempunyai anak. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya sebagai seorang ibu dengan HIV positif untuk dia mempersiapkan hamil. Itu kan butuh konseling. Nah, tapi sekarang itu tidak ada di layanan. Contoh paling gampang, kita bicara triple eliminasi. Apakah ibu hamil itu pada saat dia HIV positif dijelaskan? Tidak. Selesai karena kenapa? Yang penting kamu sudah tahu status kamu HIV. Nanti kalau kamu melahirkan tinggal nanti kami rujuk ke rumah sakit. Selesai. Tapi pada saat nanti anaknya itu nanti bagaimana dia memberikan ASI, boleh atau tidak, itu tidak didapatkan semaksimal mungkin. Nah, itu dia konselingnya itu yang tidak ada secara komprehensif. Tapi yang penting udah gue sampein, pengen tahu lagi ya tinggal baca, istilahnya begitu jadinya. Itu sih yang saya lihat kalau dari ya yang namanya tema-tema kita di Hari AIDS saat ini yang komprehensif saya masih miris. Oke, jadi banyak yang harus perlu diperbaiki lagi, perlu ada kekuatan, bukan hanya ini tugasnya kesehatan saja ya, tapi tugas semua bersama sektor harus terlibat. Nah, ini 2 pertanyaan penutup untuk kedua narasumber kita ya. Di sini kan setiap tahunnya kita merayakan ya kan, memperingati ya kan hari AIDS sedunia gitu kan. Nah, harapannya apa gitu loh supaya kedepannya pas setiap tahunnya beda tema, tapi ya sudah selesai begitu saja. Harapan kedepannya Mbak Hartini dari seorang
orang yang hidup dengan HIV, Bu Ida sebagai pelaksana di lapangan sendiri gitu kan, konselor di lapangan. Harapannya seperti apa di Hari AIDS Sedunia dengan 5 pesan kunci yang tahun ini dengan tema yang luar biasa, hak setara untuk semua dan bersama kita bisa. Silakan. Kalau dari aku sih tagline-nya udah cukup ini banget ya, hak setara untuk semua bersama kita bisa. Artinya dari 5 pesan kunci tadi, dari semua hak yang ada, kalau bisa kolaborasi dengan baik itu indah sekali. Harapannya dengan ada tagline itu, kelima pemerintahan atau kementerian ini kan bisa berkolaborasi sebenarnya. Indah rasanya Mbak Debbie kalau misalnya diketahui dia HIV positif, dia tetap bisa bekerja. Anaknya bisa menerima pendidikan, terus bisa dapat kehidupan yang layak. Dari 5 pesan kunci itu kan sebenarnya itu ya, indah banget tanpa ada diskriminasi. Ya sudah bisa begitu diketahui dia HIV positif, kenapa? Dia tetap bisa bekerja, fit to work karena dia hanya terinfeksi HIV, ada IO diobati gitu ya. Jadi menurut saya tagline tahun ini karena kata-katanya adalah bersama kita bisa, artinya 5 pesan kunci itu seharusnya bisa kita lakukan bersama-sama dengan pemerintahan atau kementerian yang berbeda, tapi dengan satu tujuan bahwa bersama kita bisa untuk penanggulangan. Ada yang kita bisa lihat itu ada namanya kolaborasi pentahelix. Di mana di situ ada pemangku kepentingan, di situ ada dunia usaha, akademisi, di sana ada masyarakat juga harus terlibat ya kan. Saya lupa satu ya, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat semua terlibat. Saya lupa satu lagi kalau nggak salah, media. Media juga terlibat seperti hal-hal seperti ini yang kita lakukan supaya bersama kita bisa. Nah, Bu Ida, ya, kalau harapan saya dengan yang kita sekarang gembor-gemborkan di euforia Hari AIDS Sedunia ini, ya satu, khususnya di DKI Jakarta, bagaimana kita tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi diskriminasi. Pada saat teman-teman ODIP itu datang, kemanapun dia datang, pada saat dia melamar pekerjaan, jangan lagi ada pertanyaan, jangan lagi ada medical check up terkait dengan apakah dia HIV positif atau tidak. Pada saat seorang anak terlahir dari ibu yang HIV positif, dia menjadi HIV positif, dia tidak lagi mendapat stigma di lingkungan sekolahannya. Itu juga. Kemudian juga pada saat seorang ODIP, ya kita katakanlah ODIP itu banyak dari berbagai latar belakang. Tidak hanya teman-teman ODIP itu dia sebagai seorang ibu, dia sebagai seorang bapak, tapi dia juga sebagai seorang transpuan, ya. Transpuan ODIP juga dia punya hak. Pada saat dia datang ke fasilitas yang sampai sangat-sangat dia mimpikan, misalnya datang ke gereja, datang ke masjid, datang ke musola, hargailah dia sebagai seorang manusia. Jangan kita pandang dia sudah dapat virus HIV, dia dapat lagi stigma dengan keberadaan dia akan mendapat 2 stigma. Tapi bagaimana kita bersama-sama menghargai siapapun itu ODIP dari latar belakang manapun, tapi bersama kita bisa. Bersama kita bisa bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, tidak akan ada terjadi penularan HIV selama memang kita mau yang namanya ending AIDS di 2030 itu bisa kita capai dengan bersama-sama tanpa stigma dan diskriminasi. Artinya ini bukan tugasnya layanan kesehatan saja, tugasnya dinas kesehatan saja, bukan tugasnya KPA saja ya. Tapi tugas kita bersama seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menyuarakan ya, bicara terkait dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun ini yang luar biasa nih temanya. Kita bisa sama-sama gitu kan, bareng-bareng seperti itu. Dan dengan melalui tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kepedulian dan memperkuat komitmen dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, salah satunya berperan aktif dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS. Dan terima kasih, talk show ini hasil kerjasama KPA DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Semoga bermanfaat bagi warga Jakarta. Sekali lagi kami memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2024. Selamat siang.